Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Sigit Nur. Sebuah kisah yang berjudul Ritual Mandi Kembang. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apakah untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua orang ingin terlihat cantik dan menarik, bukan? Apalagi kaum Hawa. Kecantikan adalah hal yang utama. Namun, hal itu tidak terjadi kepada Sekar. Wajahnya kusam, berjerawat, dan kulitnya tidak berseri. Perempuan itu tidak suka dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Hingga suatu saat perubahan terjadi. Wajah Sekar yang semula kusam, kini sudah menjadi berseri. Jerawat lenyap dari pipinya, dia pun menjadi pusat perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai terjadi. Entah karena apa, makhluk tidak kasat mata selalu hadir dan mengganggu Sekar. Nasib perempuan itu pun menjadi buruk, sampai pada suatu titik, nyamannya terancam. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Sekar? Seorang gadis terperanjak di bangku depan cermin, memandangi diri sambil memegang pipinya yang kusam dan timbul jerawat di beberapa bagian. Dia menatap lekat pantulan dirinya. Ada sesuatu yang tidak disukai dari gadis itu. Dia menganggap apa yang dimiliki ini tidak sesuai dengan impian. Warna kulit gadis itu tidak putih berseri. Matanya kecil, memiliki hidung besar. Jerawat pun tampak bersarang di beberapa tempat. Dia benar-benar tidak menyukai dirinya sendiri. Bahkan langsung merasa kesal jika terlalu lama bercermin. Gadis itu menganggap dia adalah orang kurang beruntung, tidak dilahirkan dalam keadaan cantik seperti perempuan lainnya. "Kenapa aku tidak terlahir cantik?" gumam gadis itu sambil menyentuh pipinya yang kusam. Dia memalingkan wajah, lalu berdiri dan berjalan menuju kasur yang tidak jauh dari meja rias. Setelah kembali diajak teman sebaya karena dia dianggap jelek, hati gadis itu terasa dicabik-cabik untuk kesekian kali. Kesabarannya benar-benar dipermainkan. Dia pun ambruk di kasur dengan posisi terlentang, dengan wajah langsung mengenai bantal tidak bersarung. Tidak lain kembali merenungi nasib diri. "Kulit putih itu sudah pasti cantik. Kalau kamu mah kayaknya tahu sendirilah." Satu kalimat itulah yang masih terpendam dalam di otak gadis itu. Meskipun hanya beberapa kata, itu sudah cukup menyakitkan dan membuat hati terasa panas. Suara pintu diketuk beberapa kali. Beberapa detik kemudian terdengar seseorang menyuruh gadis itu untuk keluar kamar. Tidak lain untuk makan malam. Akan tetapi dia tidak membalas. Masih menyembunyikan wajah di balik bantal dan enggan untuk beranjak. Ejekan-ejekan itu masih menggema di telinga, membuat dia merasa tersiksa karena terus-menerus teringat kata-kata menyakitkan hati tersebut. "Jangan tidur dulu, bangun, makan dulu, Kar." Suara dari balik pintu itu kembali terdengar. Gadis bernama lengkap Sekar Pertiwi itu berbalik badan, lalu merapikan anak rambut yang menutupi matanya. Sebelum menjawab perintah ibunya, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu dikeluarkan secara perlahan. Hal itu dilakukan 2 kali sebelum beranjak dari tempat tidur. Wanita parubaya yang awalnya masih berdiri di ambang pintu, kini mendekati sang anak yang masih berada di tempat tidur. Kemudian ia duduk di tepi ranjang, lalu memberikan sebuah jepit rambut kepada sang anak. "Nggak baik, tidur sebelum makan. Ayo turun, sudah ditunggu Mbak Yumu di sana." Seorang wanita parubaya mengelus rambut sang anak sebelum beliau beranjak pergi. Nafsu makan Sekar hilang saat dia teringat dengan ejekan orang yang ditemuinya saat hendak pulang dari warung. Mereka berkata tentang dirinya yang sampai sekarang belum pernah berpacaran. Bahkan didekati oleh lelaki juga tidak pernah. Dan terakhir,
karena warna kulit yang katanya berpengaruh besar terhadap ketertarikan seseorang. "Gak bakalan laku dia." Salah satu kalimat yang langsung menancap di hati gadis itu masih terpatri dalam hatinya selain tentang ejekan mengenai warna kulitnya. Di usianya yang sudah menginjak 20 tahun, dia memang belum pernah merasakan apa itu mempunyai seorang teman laki-laki. Banyak orang, terutama teman-teman perempuan, itu sudah memiliki pacar. Bahkan ada yang sudah menikah atau dilamar karena memiliki paras yang cantik dan tentunya menarik perhatian. Hal itulah yang menjadi penyebab kenapa Sekar merasa tidak suka dengan dirinya sendiri, karena memang belum bisa seperti orang lain yang sudah memiliki pasangan. Sekar yang masih berdiri di ambang pintu memutuskan turun menemui sang ibu dan kakaknya yang mungkin saja sudah lama menunggu di bawah. Pintu ditutup. Dia mulai melangkah sambil menyembunyikan kesedihan dengan mengubah ekspresi wajahnya menjadi tidak murung. Bagaimanapun, cukup dialah yang merasa menderita. Kakak dan ibunya tidak boleh merasa terbebani. Sesampainya di dapur, Sekar terkesiap saat melihat sang kakak. Ada yang aneh terjadi. Kakaknya yang bernama Arum Pratiwi tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih cerah seperti ada cahaya yang keluar dari tubuhnya. Padahal perempuan itu juga sama-sama memiliki warna kulit tidak putih. Tetapi entah kenapa, terlihat begitu memesona dan lebih muda. "Mbak Ayu," panggil Sekar kepada kakaknya yang berumur 2 tahun lebih tua darinya. Dia melangkah mendekati kursi kosong sambil tetap memperhatikan Arum. Arum menoleh, lalu memberikan seulas senyum kepada sang adik. Dia yang saat itu baru saja selesai mencuci piring, langsung duduk di salah satu kursi dan menunggu ibu dan adiknya datang sambil sesekali terlihat memandangi dirinya. "Kenapa?" tanya Arum karena dia merasa Sekar terus-menerus memandangi dirinya. Mungkin dia merasa sang adik tahu jika dirinya ada yang berubah. "Mbak Yu kelihatan beda," jawab Sekar. Lalu dia berkedip beberapa kali demi memastikan memang apa yang dilihatnya itu nyata. Akan tetapi Arum justru tersenyum melihat tingkah laku sang adik yang terlalu berlebihan dalam memandangi dirinya. "Beda ya?" Arum memegangi pipinya sambil senyum-senyum sendiri. Dia tampak senang karena dipuji oleh Sekar. Tidak lama kemudian, dia mengambil sebuah cermin kecil di samping piring, lalu bercermin beberapa saat sambil masih senyum-senyum. Sekar hanya mengangguk dan sekilas memandangi sang kakak yang benar-benar lain dari biasanya. Aneh, benar-benar aneh di diri Arum saat Sekar memperhatikan. Mungkinkah sang kakak memakai bedak mahal atau perawatan tubuh sehingga tampak lebih cantik? Dia tidak terlalu yakin akan hal itu karena sang ibu melarang membuang uang untuk melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, seperti pergi ke salon. Akan tetapi bisa juga sebenarnya Arum sudah bekerja dan sudah pasti memiliki uang sendiri, bebas untuk melakukan apa saja. Belum sempat Sekar menanyakan hal lain, sang ibu datang setelah beliau masuk kamar untuk berganti pakaian. Mereka pun makan malam bertiga karena suami sekaligus ayah dari Sekar dan Arum sudah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu. Di rumah itu memang sudah tidak ada sosok pencari nafkah, tetapi Ibu Liana, ibu Sekar dan Arum masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus dikasihani orang lain. Mereka pun mulai melakukan acara makan malam. Ibu Liana yang pertama kali mengambil nasi, lalu berlanjut dengan Arum, dan terakhir Sekar. Beliau sempat hampir marah ketika melihat anak sulungnya lagi-lagi asik bercermin. Tetapi hal itu bisa segera hilang setelah Arum meletakkan cermin tersebut ke meja lagi. Makan malam pun berlanjut. Semua makan dengan lauk seadanya seperti tempe goreng, sayur lodeh dan sambal. Namun, lagi-lagi ada yang aneh. Ibu Liana tampak biasa saja saat menatap sang anak yang benar-benar berubah. Padahal Sekar terkejut ketika melihat kakaknya yang berbeda. Mungkinkah beliau sudah tahu atau mungkin tidak terlalu memikirkan hal itu? Padahal jika dilihat, wajah Arum itu jauh lebih putih, seperti baru saja atau beberapa kali melakukan perawatan. Dan itu sudah pasti sangat kelihatan jelasnya. Tetapi kenapa beliau tidak menyadari hal tersebut? Apakah orang tua tidak terlalu memperhatikan penampilan anaknya? "Kenapa, Mbak?"
Tanya Sekar saat melihat kakaknya tiba-tiba menunduk dan terlihat seperti baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Arum menggeleng-geleng lalu berkata, Enggak apa-apa." Arum melanjutkan makan lagi. Tetapi dia sesekali menatap jendela dapur tanpa gordeng yang menghadap langsung keluar halaman rumah. Dia juga masih terlihat seperti orang yang sedang ketakutan, seolah baru saja melihat penampakan hantu. Ada apa di jendela itu? Kenapa Arum tampak seperti orang ketakutan? Dan dia makan pun sambil menunduk. Mungkinkah benar dia baru saja melihat sesuatu yang seperti itu? Lagi-lagi Arum bersikap aneh. Dia tiba-tiba beranjak sambil berteriak dengan mata yang terbuka lebar. Ibu Liana dan Sekar pun seketika panik dan memperhatikan Arum yang tengah memandangi jendela sambil mengelus-ngelus dadanya. "Kenapa? Lihat apa?" tanya Ibu Liana yang beberapa kali bolak-balik menatap sang anak dan jendela. Sekar yang awalnya biasa saja, kini dia juga ikut takut saat melihat ekspresi wajah kakaknya. Arum menggeleng-geleng, lalu duduk lagi setelah merasa nafasnya sudah normal kembali. "Enggak ada apa-apa, salah lihat tadi," jawab Arum, lalu dia mengisi air lagi setelah gelas yang tadi sudah kosong isinya. Sekar dan Ibu Liana beberapa saat memandangi Arum, lalu kemudian kembali melanjutkan makan setelah merasa sudah seperti semula lagi. Sekar masih sesekali melihat sang kakak yang makan agak lumayan cepat. Dia berpikir ada sesuatu yang sedang terjadi dengan kakaknya tersebut. Pagi itu semua anggota keluarga Sekar tidak berkumpul untuk sarapan pagi bersama. Arum sudah berangkat pagi-pagi buta agar bisa sampai di tempat tujuan lebih pagi. Ada sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu, sedangkan Ibu Liana sudah berangkat kerja di sawah milik tetangga. Hanya tersisa Sekar di rumah sebelum dia pergi untuk membeli sesuatu di warung. Sekar belum berniat untuk bekerja setelah lulus sekolah menengah sebab ingin membantu ibunya terlebih dahulu. Dia kasihan pada sang ibu yang akan selalu sendirian di rumah jika semua anak-anaknya sama-sama bekerja. Sekembali dari warung, dia akan menyusul beliau di sawah untuk membantu panen padi di sana. Sekarang, gadis itu sedang berjalan pulang. Sekar setengah berlari saat melihat ada seorang nenek yang tengah kesusahan mengangkat kayu bakar. Dia berniat untuk membantunya. Gadis itu melangkah sambil menenteng plastik kresek yang di dalamnya berisi beberapa bahan makanan seperti tempe, ikan asin, dan cabai. Orang tua itu sedang berdiri di pinggir jalan setapak yang di belakangnya terdapat hutan lumayan lebat. Dengan cepat, Sekar membantu nenek yang sedikit terbungkuk itu setelah dia meletakkan kresek di dekat sebuah pohon. Baginya, menolong orang yang sedang kesusahan adalah hal yang wajib. Tidak peduli orang itu dikenal ataupun tidak, terlebih seorang nenek yang notabene tenaganya sudah tidak seperti masa muda dulu, pasti terasa lebih berat. "Saya bantu angkat, Mbah," kata Sekar dalam bahasa Jawa. Dia membantu mengangkat kayu bakar yang agak besar dan berat itu ke punggung si nenek. Nenek berkebaya agak kumuh itu hanya tersenyum, lalu tangan keriputnya turut mengangkat kayu bakar agar bisa digendong dan diikat dengan selendang bermotif batik di depan dadanya. Setelah merasa sudah puas, nenek yang agak kurus itu kembali tersenyum kepada Sekar. Mungkin senang karena sudah dibantu. "Terima kasih ya Cak Ayu," ucap si nenek ramah dalam bahasa Jawa. Lalu beliau mengambil caping yang ada di bawah kakinya. Tetapi dengan cepat, Sekar langsung mengambil benda itu. Sekar memperhatikan satu ikat kayu bakar lagi yang ada di samping si nenek. Dia berpikir apakah kayu-kayu tersebut akan dibawa juga. Jika memang benar, kuat sekali tenaga nenek yang rambutnya sudah hampir putih. Padahal dipikir-pikir, pasti berat, apalagi dibawa oleh orang yang sudah lanjut usia. Sekar menyapu pandangan. Di pinggir hutan tersebut tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya dan si nenek. Apakah kayu bakarnya adalah hasil dari yang dikumpulkan nenek itu secara sendirian? Atau ada orang lain yang juga turut ikut? "Mbah bawa sendiri?" tanya Sekar penasaran. Dia masih belum percaya jika memang nenek di sampingnya itu akan membawa semuanya. Tidak mungkin juga akan kuat, pasti berat dan susah juga. "Iya Cak Ayu," jawab si nenek yang diakhiri dengan senyuman. Tidak lama kemudian nenek itu pun mulai melangkah perlahan sambil menggendong dan membawa kayu bakar secara bersama-sama.
Sekar terdiam beberapa detik. Dia merasa iba melihat nenek itu yang seperti kewalahan membawa beban. Setelah yakin dengan keputusannya, dia pun langsung mendekati si nenek yang memiliki postur setinggi dirinya. Sekar menawarkan diri turut membantu, membawakan salah satu kayu bakar. Lagi pula tidak akan ada yang marahkan jika membantu orang tua. Si nenek sempat menolak, tapi akhirnya nenek itu mau dibantu. Mereka pun berjalan beriringan dengan Sekar berada di belakang sambil memperhatikan si nenek yang berjalan tanpa alas kaki dan mengenakan kain jarit sebagai pengganti celana. Kurang lebih sekitar 5 menit berjalan, Sekar berada semakin jauh dari desa. Ya, gadis itu masuk hutan. Di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon besar. Rumah warga pun jauh dari jangkauan. Dia tidak tahu kediaman nenek itu di mana. Mungkin ada di desa tetangga dan sengaja memilih jalan kebun agar lebih cepat sampai. Karena sudah terbiasa membawa kayu bakar, Sekar tidak merasa kesusahan membawa kayu itu. Berjalan agak jauh pun tidak masalah, kakinya sudah terbiasa melakukan semua. Kurang lebih 1 menit kemudian, samar-samar terlihat sebuah rumah kecil yang berada di sisi kanan sungai kecil berarus tenang. Dia berpikir rumah itu hanyalah gubuk bagi orang-orang yang sedang beristirahat di kebun. Tetapi ternyata bangunan berbahan bambu tersebut adalah milik si nenek. Tercengang, hal itulah yang seketika terbesit oleh Sekar. Dia merasa kaget ketika ternyata ada rumah di hutan. "Taruh di sini saja, Cak Ayu," ucap si nenek sambil melepas ikatan selendangnya. Lalu perlahan meletakkan kayu bakar itu di dekat sumur yang ditutup lubangnya dengan potongan kayu dan seng. Sekar hanya mengangguk. Lalu juga turut meletakkan kayu bakar di tempat yang sama. Dia benar-benar masih belum percaya dengan apa yang dilihat. Di hutan, ternyata ada sebuah rumah yang masih dihuni. Bentuk bangunannya pun terlihat memprihatinkan. Bahkan tidak pantas disebut tempat tinggal karena terlihat rapuh, seperti hendak roboh. Gentingnya sudah tipis, halamannya masih berupa lantai tanah, dan ada beberapa bilik yang berlubang, mulai dari yang kecil ataupun yang besar. Memprihatinkan memang. Semoga saja ada uluran tangan untuk merenovasi hunian itu agar layak huni, pikir Sekar saat itu. Setelah beres, nenek itu menyuruh Sekar untuk mampir, sekedar beristirahat atau minum terlebih dahulu. Akan tetapi dengan sopan, Sekar menolak. Alasannya karena ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Setelah minta izin pamit, Sekar mulai melangkah setelah mengambil kresek yang dia letakkan di samping kakinya. Akan tetapi dia melihat nenek itu seperti sedang memperhatikannya. Entah karena apa, Sekar hanya bisa tersenyum, lalu berbalik dan mulai berjalan. "Kecantikan itu dari hati, bukan dari wajah," ucapan si nenek dalam bahasa Jawa itu menghentikan langkah Sekar saat hendak menyeberangi jembatan kayu di hadapannya. Sekar berbalik, tetapi anehnya nenek itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Dia menyapu pandangan, mencari keberadaan nenek tersebut, tetapi masih belum bisa menemukannya. Hanya terlihat rumah dan kayu bakar saja. Dia mulai merasa ada hal yang aneh terjadi. Terlebih ketika tiba-tiba tercium aroma bunga yang berasal dari dalam rumah. Dia melirik ke sana kemari, memastikan jika mungkin ada seseorang di sekitarnya. Tetapi benar-benar tidak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara burung dan aliran sungai. Perasaannya semakin tidak karuan. Terlebih ketika dia hanya sendirian di dalam hutan dan aroma semerbak itu semakin menyengat. Merasa semakin tidak nyaman, dia pun langsung berbalik dan melanjutkan perjalanan. Di rumah, dia kembali mengingat kejadian beberapa menit lalu. Baru kali ini gadis itu mengalami sesuatu yang susah diterima nalar. Entah masuk ke hal gaib atau apa, dia yakin pasti memang ada hal aneh di hutan. Sekar masih terduduk di dapur sambil memegangi sebuah gelas yang berisi air bening. Nafasnya masih belum normal, tetapi sudah lebih membaik daripada saat baru masuk rumah. Berlari sendirian di hutan itu bukanlah suatu hal yang bagus, terlebih ketika dia baru saja mengalami hal aneh dan sepanjang perjalanan dia tidak berjumpa dengan seseorang. Padahal hari itu masih pagi, seharusnya banyak orang. Akan tetapi sekarang semua sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali ucapan si nenek tadi. Entah kenapa nenek itu bisa berbicara demikian.
Maksud dan tujuannya pun belum diketahui. Setelah merasa kakinya tidak terlalu cemas, dia berdiri dan meletakkan belanjaan ke sebuah lemari di samping jendela. Setelah selesai, kemudian langkahnya tertuju ke kamar mandi, hendak membasuh muka. Saat hendak mengambil gayung yang terletak di samping keranjang pakaian, bola matanya membulat saat melihat ada beberapa kelopak bunga yang tersangkut di pipa pembuangan. Sekar mengamati beberapa saat sebelum memutuskan mengambil satu kelopak berwarna merah yang kemungkinan adalah dari bunga mawar. Ini kembang, kok ada di sini ya? Dia memegangi kelopak yang basah terendam air itu sambil masih memperhatikannya. Dibauinya beberapa saat, tetapi sudah tidak terlalu tercium aromanya. Merasa pikirannya mengarah ke sesuatu yang tidak-tidak, Sekar pun memilih untuk membuang kelopak itu ke saluran pembuangan, lalu segera disiram agar hanyut dan tidak terlihat lagi. Sekar terpaku di depan pintu kamar mandi saat tiba-tiba terdengar nyanyian lagu Jawa dari dalam sana. Awalnya dia mengira itu adalah suara sang ibu, tetapi sepertinya tidak, karena dia tidak pernah sekalipun mendengar ibunya menyanyikan lagu Jawa. Lalu, siapa yang sedang bernyanyi di kamar mandi? Sekar mulai merasa merinding. Dia merasakan kakinya menjadi lemas. Perlahan tangannya bergerak menuju ke gang pintu. Lalu dia membuat semacam celah agar bisa melihat di dalam kamar mandi. Kosong, sorot matanya tidak melihat apapun. Lagu itu masih menggema, mungkin berasal di dekat bak mandi yang terletak di pojok ruangan. Pintu dibuka kian lebar. Perasaan Sekar semakin tidak karuan. Baru satu langkah memasuki kamar mandi, kini terdengar gemercik air. Dengan cepat dia masuk. Tampak seseorang berambut panjang sedang berdiri di dekat bak mandi. Sekar pun seketika menghembuskan nafas saat tahu di balik nyanyian itu memang ibunya. Ibu, jangan tidur di sore hari. Langkah kaki Sekar terhenti saat mendengar ucapan sang ibu. Dia tersentak mendengarnya. Dok, lagi apa di kamar mandi? Seketika Sekar berbalik badan. Dia terkesiap saat melihat ada Ibu Liana di belakang. Dia berbalik lagi, tetapi orang yang dikira ibunya itu tiba-tiba sudah menghilang. Nafasnya seketika menjadi berat. Rasa lemas kembali datang. Perlahan dia menoleh. Tubuhnya masih merinding saat kembali melihat ke belakang. Sementara Ibu Liana hanya memandangi sang anak yang terlihat seperti orang ketakutan. Tiba-tiba beliau melotot dan tangannya perlahan terangkat. Karena hal itu, Sekar menjadi panik saat melihat ibunya tampak seperti dirinya sekarang. Ibu kenapa? Tanya Sekar saat melihat mulut ibunya terbuka dan mata yang melotot. Ibu Liana menunjuk ke belakang Sekar. Tangan beliau gemetar seperti sedang melihat sesuatu yang menyeramkan. Nafas Sekar kembali berat. Dia merasa memang ada sesuatu yang menyeramkan di belakangnya. Terbukti dari raut wajah ibunya yang terlihat panik. Meskipun merasa ngeri, Sekar memberanikan menoleh. Dia berharap apa yang ada di belakang tidak seperti di dalam pikirannya. Dia tercekat, tubuhnya seakan kaku seketika saat melihat ada sosok wanita tua dengan wajah tertutup rambut hampir menyentuh lantai. Benar-benar mengerikan untuk dipandang lama-lama. Tubuh Sekar masih kaku. Sosok itu menggerak-gerakkan kepalanya dengan cepat. Salah satu tangan hitam yang kurus kering itu perlahan terangkat. Lalu jari telunjuk berkuku panjang dan hitam menunjuk ke arah Sekar. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di hadapan gadis itu. Sekar menjerit lalu seketika terbangun dan langsung mengangkat tubuhnya. Dia seketika sesak napas, pipinya pun berkeringat hebat. Ternyata hanya mimpi, ucap Sekar setelah meneguk kasar ludahnya. Dia pun menunduk sambil memegang kepalanya. Baru seumur-umur dia bermimpi sesuatu yang menyeramkan. Dia masih shock dan tubuhnya terasa lemas. Nafas gadis itu tersegal-segal, degup jantungnya masih kencang. Sekarang dia berusaha menenangkan diri. Suara pintu diketuk mengagetkan Sekar. Dia langsung menoleh ke sumber suara saat mendengar ibunya memanggil. Jangan tidur sore-sore, Pak Mali, bangun. Suara Ibu Liana kembali terdengar setelah ketukan terakhir dilakukan. Sekar seketika melihat jam waker di nakas. Tertera pukul 5:30 sore dan ternyata dia tidak sadar ketiduran saat menunggu sesuatu. Lalu dia beranjak dari tempat tidur
dan mulai melangkah menuju pintu ketika merasa membaik. Pintu dibuka. Sosok wanita parubaya dengan postur tubuh lumayan berisi sedang berdiri di ambang pintu. Rambutnya masih basah, aroma sampo dan sabun tercium jelas. "Udah ibu bilangin jangan tidur sore-sore, pasti habis tidur kan? Rambut kamu berantakan," kata Ibu Liana yang memperhatikan sang anak. "Maaf bu, tadi ketiduran." Sekar tidak berniat untuk menceritakan tentang mimpi beberapa menit lalu. Dia merasa cukup disembunyikan dari siapa-siapa. Lagi pula jika bercerita, pasti dia akan kena teguran dari ibunya karena tidur saat hari sudah sore. Dia pun seketika melewati wanita parubaya di hadapan. Tidak lain untuk mandi setelah menunggu agak lama tadi. Namun seketika langkahnya terhenti. Saat sudah berada 2 meter dari sang ibu, Sekar kembali teringat tentang kelopak bunga yang ada di saluran pembuangan air. "Bu, itu kembang buat apa di kamar mandi?" tanya Sekar. Ibu Liana seketika terkaget mendengar ucapan anak bungsunya itu. "Kembang?" Ibu Liana justru balik bertanya. Raut wajah beliau terlihat seperti orang sedang kebingungan. "Iya, itu tadi pagi ada kembang di saluran pembuangan," kata Sekar sambil menunjuk ke arah kamar mandi yang ada di lantai 1. Ibu Liana justru tersenyum mendengar ucapan sang anak. Beliau pun menjawab, "Kembang buat apa memang? Salah lihat mungkin. Kagak mungkin ada kembang di sini. Di rumah kita memang kagak ditanami bunga." Sekar langsung teringat saat mendengar ucapan sang ibu. Ucapan Ibu Liana memang benar. Di halaman rumah tidak ada satupun tanaman seperti bunga. Hanya ada pohon mangga dan pohon ketela. Lalu, bunga di kamar mandi itu untuk apa? Siapa yang menaruh di sana dan untuk apa juga? "Sudah, jangan dipikirkan. Mending mandi, udah makin sore. Setelah itu bantu ibu masak. Mbak Yumu juga sebentar lagi akan pulang," kata Ibu Liana seraya mendekati sang anak yang masih berdiri tidak jauh darinya. Sekar mengangguk patuh. Lalu dia kembali pergi ke kamar mandi. Sesampainya di sana, dia justru teringat tentang mimpi buruk itu. Rasa takut mulai datang seiring mendekati pintu kamar mandi. Perlahan tangan gadis itu membuka kenop. Nafas lega pun keluar saat di dalam sana tidak ada sesuatu yang menyeramkan. Merasa benar-benar aman, dia pun segera menutup pintu. "Mbak Ayu, pakai bedak apa? Kok putih gitu wajahnya?" tanya Sekar saat dia berada di kamar sang kakak. Sekar melihat meja rias milik kakaknya. Tidak ada bedak baru selain yang biasa dia dan saudaranya pakai sehari-hari. Mungkinkah Arum menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan itulah yang kini sedang terngiang di kepala Sekar. "Enggak pakai apa-apa," jawab Arum sembari mengikat rambut panjangnya. Tiba-tiba Arum menjerit sambil berdiri. Sekar yang melihat hal itu kaget dan ikut-ikutan menjerit. Dia melihat wajah sang kakak yang terlihat panik dan tegang. Entah apa penyebabnya. Sekar mengira kakaknya seperti baru saja melihat sesuatu di kaca. "Kenapa mbak?" tanya Sekar, tidak kalah panik dengan kakaknya. Arum menggeleng cepat, lalu menatap sang adik. "Enggak ada apa-apa," jawabnya sambil tersenyum untuk menutupi rasa takutnya. Arum baru saja melihat seseorang di dekat pintu dari pantulan cermin. Wajahnya hancur, mengerikan, hitam dan penuh dengan cairan seperti nanah. Tidak hanya itu, mata kirinya begitu besar dan hanya terlihat putih semua. Sosok wanita berkepang dua dengan tangan melepuh seperti tersiram air keras itu muncul secara tiba-tiba dan mengagetkan Arum. "Turun saja yuk, bantu ibu siapin makan malam," ajak Arum dengan ekspresi masih tampak kepanikan. Arum seketika melangkah menuju pintu, tetapi Sekar justru masih berdiri dekat dengan meja rias. Sekar tampak bingung melihat sang kakak yang aneh, seperti baru saja melihat hantu atau sesuatu yang menyeramkan. "Ayo turun," ucap Arum lagi. Kali ini suaranya lebih keras daripada yang tadi. Sekar mengangguk. Seketika Arum membuka pintu dan langsung keluar. Dengan cepat Sekar pun menyusul sang kakak yang buru-buru keluar kamar. Akan tetapi Sekar tidak sadar jika sosok itu kembali muncul ketika pintu baru saja ditutup. Dia berdiri menghadap cermin dengan posisi kepala menunduk. Sementara itu saat mereka hendak menuruni tangga, Arum seperti mendengar sesuatu. Seperti orang yang sedang menyanyikan tembang Jawa,
Nyanyian itu terdengar dari arah kamarnya. Saat bertanya ke sang adik, Sekar justru tidak mendengar apa-apa kecuali suara kakaknya. "Beneran kamu gak dengar?" tanya Arum. "Nggak dengar apa-apa. Udahlah mbak, takut nih, jangan bikin merinding," jawab Sekar sambil memegang tengkuknya. Dia pun merasa tidak nyaman saat melihat waktu sang kakak yang tampak panik. Arum pun langsung turun ketika nyanyian itu terdengar semakin dekat. Sekar yang ditinggal pergi seketika itu mengikuti langkah sang kakak setelah dia beberapa saat menyapu pandangan. Sudah 3 hari lamanya Sekar sering merasakan sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Mulai dari penemuan kelopak bunga, suara nyanyian, bahkan dia pernah melihat secara langsung kursi atau piring bergeser sendiri. Entah apa yang terjadi, rumahnya tiba-tiba menjadi horor. Bercerita pun percuma, sang ibu tidak akan percaya. Dulu tidak pernah terjadi hal seperti itu, terkesan aman-aman saja. Akan tetapi akhir-akhir ini, banyak kejadian yang membuat bulu kuduk meremang sering terjadi. Terlebih dari kemarin sore, sosok si nenek yang pernah ditolong Sekar terlihat kembali. Ya, nenek yang agak terbungkuk itu pernah 2 kali mondar-mandir di rumah Sekar. Benar-benar meresahkan. Awalnya Sekar takut karena dulu pernah melihat nenek itu tiba-tiba hilang. Akan tetapi, sekarang dia justru penasaran ketika kembali dipertemukan dengan orang tua yang dari kemarin masih mengenakan pakaian yang sama. Kebaya kumuh dan kain jarik sebagai pengganti celana. Sekarang dia sedang melihat si nenek yang sedang berdiri di samping pohon rumah tetangga. Sekar mengintip lewat gorden yang sedikit dibuka. Dilihatnya nenek tersebut hanya terdiam sambil mengamati rumahnya. Gadis itu merasa risau sebab orang tua di sana terus-menerus memandang dan tidak tahu tujuannya apa. Saat Sekar menutup gorden dan membukanya lagi, tiba-tiba terdengar benda terjatuh dari arah belakangnya. Sontak dia tersentak dan langsung menoleh. "Kucing," kata Sekar sambil mengelus-ngelus dadanya yang sesak. Dia pun menenangkan diri. Kucing itu tidak sengaja menjatuhkan botol air mineral yang diletakkan di meja. Saat kembali membuka gorden, si nenek laki-laki menghilang secara tiba-tiba. Malahan kini ada Ibu Liana dengan seorang perempuan yang juga sama-sama berisi sedang berdiri di pinggir jalan, tempat di mana nenek itu berada sebelum menghilang. "Ibu ngobrol sama siapa ya?" tanya Sekar saat melihat ibunya dan orang itu terlibat pembicaraan setelah saling berjabat tangan. Pikiran tentang si nenek sudah hilang, berganti dengan Ibu Liana yang dilihat dari kejauhan tampak sangat senang dengan orang di hadapannya. Siapa wanita berkerudung itu? Kenapa mereka akrab? Mungkinkah tetangga? Tetapi mungkin tidak. Di sini jarang ada yang memakai kerudung jika tidak punya keperluan seperti kondangan atau pergi ke pasar. Sekar seketika menutup gorden saat ibunya menoleh ke arah jendela depan rumah. Dia tidak ingin kepergok mengintip orang lain. Gadis itu beranjak dari sofa setelah samar-samar terdengar ucapan sang ibu yang menyuruh seseorang untuk mampir ke rumahnya. Mungkin saja obrolan sudah selesai dan beliau hendak membawa tamu ke rumahnya agar bisa leluasa dalam mengobrol. Seperti dugaan, beberapa detik kemudian pintu depan terbuka. Sekar pun segera menghampiri sang ibu sambil membawa gelas dan kain lap. Dia bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa, bersikap wajar dan langsung menyambut kedatangan ibunya. Menit berlalu. Sore itu langit terlihat semakin menggelap, pertanda hujan akan segera turun. Sekar dan Ibu Liana sedang duduk santai sambil menonton televisi. Tidak lama kemudian, gadis itu beringsut mendekati sang ibu karena ingin membicarakan sesuatu. "Akhir-akhir ini kamu selalu di rumah. Kagak bosan apa? Ibu gak larang kalau kamu pergi ke rumah temen," ucap Ibu Liana sebelum Sekar hendak berbicara. "Lah kan Sekar bantu ibu, gak sering di rumah juga. Lagian udah gede juga masa masih main, ada-ada saja ibu," jawab Sekar sambil tersenyum manis kepada sang ibu. Awalnya Ibu Liana yang menatap sang anak, kini beliau menoleh ke arah televisi lagi. Wanita paruh baya itu menghembuskan nafas, lalu melirik beberapa saat ke Sekar. "Ibu tahu kok sebenarnya. Kamu yang sabar ya. Jangan mudah memasukkan kata-kata buruk ke hati," ucap Ibu Liana lagi. Tetapi terdengar seperti sedang mengeluh.
Ibu Liana sudah tahu dengan nasib sang anak yang sering mendapatkan sesuatu tidak baik di luar rumah. Ada segelintir mulut-mulut berbisa yang dengan mudahnya mengeluarkan kalimat racun kepada Sekar. Hanya karena rupa, hati manusia bisa seperti setan. Udahlah Bu, Sekar gak apa-apa kok. Malahan bahas apa ini? Mending Ibu cerita, tadi ngobrol sama siapa di luar? Sekar berusaha mengalihkan perhatian. Ibu Liana mendongak, kedua alisnya bertaut beberapa saat. Kemudian ada senyum terukir manis di bibir beliau. Oh, yang tadi itu teman ibu dari SMP, namanya Ningsi. Dia rumahnya ada di desa sebelah. Tadi kebetulan ketemu, sempat pangling. Sekar hanya mengangguk, memahami ucapan sang ibu. Dia pun tahu alasan kenapa ibunya dan orang itu terlihat akrab. Ternyata mereka adalah sepasang sahabat. Udah lama banget gak ketemu ya, sampai pangling Bu? Tanya Sekar. Obrolan yang tadi pun sudah berganti dengan topik lain. Lagi-lagi Ibu Liana mendongak. Ibu jari dan jari telunjuknya memegang dagu, persis seperti orang sedang berpikir dan mengingat sesuatu. Sekar masih setia menunggu jawaban. Lagi pula mengobrol dengan orang tua sendiri itu jauh lebih menyenangkan karena bisa leluasa membahas apa saja dan pastinya bisa lebih harmonis. Kayaknya sih belum lama, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, cuma ibu pangling saja sama dia. Namanya saja sudah tua, pasti sering lupa. Tadi ibu pikir itu siapa. Jadi jabat tangan dulu kayak orang baru kenalan. Sekar semakin dekat dengan sang ibu karena obrolan mulai terlihat lebih seru. Dia merasa penasaran dengan siapa itu Ibu Ningsi, karena tadi beliau dan sang ibu terlihat sangat akrab sekali. Tiba-tiba ekspresi wajah Ibu Liana berubah menjadi murung. Sekar yang melihat itu seketika bertanya-tanya kenapa dengan ibunya. Apakah beliau sedang teringat sesuatu? Ibu kenapa? Wajahnya kok kusut kayak gitu? Sekar bertanya. Ibu Liana menghela nafas panjang sembari wajahnya mendongak ke plafon rumah. Lalu beberapa saat kemudian beliau menjawab. Dulu ada sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa ibu lupakan. Wajah teman ibu disiram dengan air keras saat dia sedang ada di dalam bis. Ningsi menjerit kesakitan. Orang-orang di bis langsung gempar, termasuk ibu. Untung saat itu rumah sakit belum terlewat jauh, jadi teman ibu bisa langsung dibawa ke sana. Sekar merasa ngilu dan sedih mendengar ucapan sang ibu tentang temannya. Bagaimana rasanya wajah disiram dengan air keras. Pasti itu sangatlah menyakitkan, seperti terbakar. Kasihan sekali Ibu Ningsi ini. Pantas jika beliau menutupi wajahnya dengan kerudung. Udahlah, jangan bahas itu lagi. Ibu jadi nangis nanti, kata Ibu Liana. Sekar langsung paham, lalu mengangguk patuh. Siapapun itu pasti sedih ketika temannya mengalami suatu masalah. Rasa penasaran gadis itu pun sudah cukup. Tidak perlu lagi untuk diperpanjang, kecuali satu hal. Bu, ibu tahu nenek-nenek yang sering liatin rumah ini? Tanya Sekar dengan suara pelan. Lagi-lagi Ibu Liana menautkan alis sambil memandangi sang anak. Beliau berkata, nenek-nenek? Nenek siapa? Di sekitar sini sudah jarang dijumpai nenek-nenek. Kebanyakan banyak di kampung sebelah. Kenapa memangnya? Sekar tercekat beberapa saat. Dia seketika menggeleng-geleng. Enggak apa-apa Bu, mungkin tadi salah lihat. Sekar beranjak dan memutuskan pergi ke kamar. Hampir 1 jam lamanya Sekar mengurung diri di kamar. Dia masih penasaran dengan nenek itu. Jika dilihat-lihat, sangat mencurigakan. Apa faedahnya melihat pekarangan rumah orang? Tidak mungkin juga jika melakukan rampok-merampok. Sudah tua, bisa apa memang? Di dalam kamar Sekar masih menatap keadaan luar yang masih gelap. Beberapa kali guntur berbunyi, pertanda hujan besar mungkin akan datang. Suasana di luar pun sepi. Hanya ada beberapa kendaraan roda 2 yang berjalan. Akan tetapi, entah baru sadar atau tidak, dia melihat sang kakak sedang melewati halaman rumahnya. Seperti yang acap kali masih dilakukan Sekar, dia segera menutup gorden dan segera bergerak ke lantai bawah untuk menyambut kedatangan sang kakak tercinta. Memang terkesan seperti anak kecil, tetapi kenyataannya demikian. Sesampainya di pintu depan, dengan cepat dia membuka pintu. Tumben pulang cepat.
Tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Sekar tercekat, sorot matanya menelusuri sekitar. Kenapa jadi aneh? Dia berani yakin melihat Arum sedang berjalan, tetapi kenapa tiba-tiba tidak ada? Tunggu. Kenapa nenek itu muncul kembali di samping pohon? Jangan berdiri di pintu, Pamali. Sekar tersadar dari lamunan. Seketika dia berbalik dan melihat ibunya yang sedang menyapu. Tadi ucapannya menggantung saat dia hendak mengatakan tentang kedatangan kakaknya, tetapi ternyata bukan. Akan tetapi, tidak hanya itu saja. Si nenek juga tiba-tiba menghilang. Sekar segera menutup pintu, lalu bergegas menuju kamar. Ibu Liana yang melihat itu pun hanya bisa berdiam diri tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada sang anak. Mbak, habis ngapain? Mandi? Tanya Sekar saat melihat kakaknya baru saja keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk sebagai penutup tubuhnya. Arum menjadi gugup. Dia tidak berani menatap adiknya. Mbak Yu belum tidur dari tadi. Panas soalnya kalau belum mandi. Jadi Mbak Yu mandi biar nggak gerah, jawabnya kemudian. Lalu dia berjalan melewati Sekar. Betapa terkejutnya Sekar saat melihat ada kelopak bunga yang menempel di pundak sang kakak. Dia terdiam beberapa saat. Matanya fokus menatap kelopak berwarna merah seperti bunga mawar itu. Dia berkedip beberapa kali, siapa tahu salah lihat. Akan tetapi matanya memang tidak salah. Mbak, ucap Sekar terhenti. Dia tidak berani menanyakan hal itu kepada kakaknya. Sekar masih melihat sang kakak yang sedang berjalan menuju kamarnya di samping jendela. Pikirannya mulai berkelana saat ada kelopak bunga menempel di pundak Arum itu. Mungkinkah kelopak bunga yang ada di saluran pembuangan itu adalah bekas dari kakaknya? Lalu, untuk apa mandi kembang? Pertanyaan itulah yang kini bergelayut di pikiran Sekar. Sekar yang awalnya pergi ke dapur untuk mengambil air minum, tetapi justru bertemu kakaknya yang keluar dari kamar mandi. Mungkin dia akan percaya dengan penjelasan Arum, kenapa mandi malam. Akan tetapi setelah melihat ada beberapa kelopak bunga yang menempel itu, dia agak menaruh rasa curiga terhadap kakaknya. Sekar buru-buru keluar dapur, tidak jadi minum. Dia memutuskan kembali tidur karena rasa haus yang membuatnya terbangun pukul 11:30 malam itu sudah hilang saat melihat kejadian aneh sang kakak. Dia bergegas menuju lantai 2. Setelah itu dia langsung berbaring dan berharap pagi hari akan segera datang. Dia ingin menanyakan suatu hal kepada kakaknya. Pagi itu Sekar terbangun pagi sekali, sekitar pukul 6 kurang seperempat. Dia segera turun setelah merapikan selimut dan membuka gorden. Saat berada di bawah, sorot matanya tidak melihat keberadaan Arum berada. Padahal biasanya perempuan itu belum berangkat sepagi itu. Saat bertanya kepada sang ibu, beliau menjawab Arum sudah berangkat karena ada keperluan. Ibu lihat ada yang aneh kagak dengan Mbak Ayu? Tanya Sekar sebelum dia beranjak menuju kamar mandi untuk cuci muka. Aneh apanya? Tanya Ibu Liana sambil tangannya masih memotong-motong cabai. Sudah ya, mending kamu cuci muka dulu terus bantu ibu masak. Nanti kamu nyusul ya, jangan lupa, tambah beliau. Sekar mengangguk, lalu bergegas ke kamar mandi. Di sana, gadis itu sedang mencari sesuatu yang mungkin ditinggal oleh Arum. Siapa tahu ada kelopak bunga lagi, dan itu bisa dijadikan bukti agar bisa menjelaskan kepada Ibu Liana tentang keanehan anak sulungnya. Namun tidak ada apapun yang tertinggal. Tidak ada satupun kelopak bunga di sekitar kamar mandi. 2 kali dia mencari, tetap masih sama. Alhasil Sekar pun memilih cuci muka dan segera membantu ibunya di dapur. Setelah selesai membereskan rumah, Sekar pergi ke warung untuk membeli sabun colek di sana, sebelum menyusul sang ibu yang sudah terlebih dahulu ada di sawah. Tugas bersih-bersih memang jadwal sehari-hari dia. Jarang absen kecuali ada halangan. Mulai dari menyapu, membersihkan sampah di halaman, bahkan sampai mengepel lantai, dia yang melakukan. Sekarang, saat pekerjaan terakhir menyapu sampah di halaman rumah selesai, dia segera pergi ke warung. Suasana di desa saat pagi memang sepi. Kebanyakan para ibu masih sibuk di rumah masing-masing, sedangkan suaminya berangkat kerja ke ladang atau mencari rumput. Kebanyakan mayoritas penduduk desa memang bekerja sebagai petani. Hanya segelintir orang yang bekerja sebagai buruh pabrik.
Meskipun tempat tinggal Sekar itu tidak terlalu jauh dari kota, penduduk desa memang sudah terbiasa bekerja di lahan sendiri. Akan tetapi akhir-akhir ini memang kebanyakan anak lulusan SMA mulai mencari pekerjaan di kota, tidak mengikuti jejak orang tuanya sebagai pekerja di ladang. Sekar sesekali menyapa seseorang yang ditemuinya di jalan. Sebenarnya dia itu ramah dan murah senyum, tetapi kurang percaya diri dengan apa yang dimiliki dan agak lama untuk bisa berbaur dengan seseorang. Dia baru mulai lebih terbuka ketika merasa nyaman dengan orang. Di dalam rumah memang gadis itu aktif, tetapi di luar justru sebaliknya. Dia berjalan sendiri di sebuah jalan yang sepi karena dekat dengan hutan. Jalan tersebut bisa lebih cepat sampai warung daripada jalan yang biasa dilalui. Di tempat itulah dia bertemu dengan si nenek misterius. Entah beliau itu siapa sebenarnya, tetapi akhir-akhir ini kehadirannya membuat Sekar risau. Saat melewati tempat yang dulu dia membantu si nenek mengangkat kayu bakar, tidak sengaja sorot matanya menatap seseorang di balik pohon yang ada di dalam hutan. Orang itu sedang berjongkok. Sekar tidak terlalu tahu siapa karena hanya terlihat bagian punggung dan rambut putihnya. Langkahnya terhenti sesaat. Dia entah kenapa seperti tahu siapa di sana. Dari rambut yang sudah hampir putih dan baju kebayanya, mungkin itu adalah si nenek misterius itu. Benar saja, saat orang di sana berdiri, terlihat jelas memang ada nenek-nenek yang pernah dibantu oleh Sekar. Sempat hampir takut untuk menjumpai beliau karena dulu nenek itu tiba-tiba hilang. Tetapi dia juga penasaran terhadap si nenek, kenapa seakan mengintai rumahnya. Sebelum mendekat, Sekar mengedarkan pandangan, melihat keadaan sekitar. Sepi, tidak ada seorang pun kecuali dirinya dan nenek itu. Dia mendekat, tampak nenek itu sedang memungut ranting pohon. Saat melihat itu, Sekar merasa iba dengan si nenek. Sudah tua, tetapi masih saja melakukan pekerjaan yang berat. Sempat terbesit apakah nenek itu hidup sendiri atau tidak, karena dulu Sekar tidak berjumpa siapa-siapa di rumah dekat sungai tersebut. Mau cari apa? Sekar tersentak saat tiba-tiba nenek itu berbicara, bahkan tahu jika ada seseorang di belakangnya. Nenek itu berdiri, lalu berbalik badan sambil membawa sebuah ranting di pohon albasiya. Wajah tua dan keriput itu membuat Sekar mengulas senyum kepada beliau, meski masih menyimpan rasa takut terhadapnya. Mbah, kenapa sering berdiri di seberang jalan dan memperhatikan rumah saya? Tanya Sekar bernada rendah dan berbicara langsung ke inti. Jarak Sekar dan si nenek hanya terhalang semak. Gadis itu tetap bersikap sopan kepada orang tua di hadapannya. Lagipun sopan santun harus tetap diberlakukan kepada orang yang lebih tua. Meskipun nenek itu tampak mencurigakan, tetap saja tidak boleh salah sangka agar tidak menyesal kemudian. Mampir, jawab si nenek. Kali ini beliau menjawab dengan bahasa Indonesia. Awalnya Sekar menganggap nenek itu bisa berbahasa Indo, tetapi ternyata anggapannya salah. Entahlah memang benar-benar fasih atau hanya sekedar tahu beberapa kalimat. Dia berharap nenek itu bisa memakai bahasa Indonesia agar lebih leluasa dalam berbicara, karena dia sendiri tidak terlalu lancar dan terbiasa memakai bahasa Jawa, terutama kromo alus. Mampir? Tanya Sekar lagi. Dia masih belum paham maksud perkataan nenek itu. Nenek itu tidak menjawab. Beliau melempar ranting ke tumpukan ranting-ranting di sisi kirinya. Kemudian si nenek berbalik dan melangkah untuk mengambil kayu bakar lagi yang ada di sekitar hutan itu. Sekar sebenarnya ingin berbicara lebih lanjut lagi, tetapi dia juga sedang ada kesibukan. Pada akhirnya dia pun memilih untuk pergi dan meninggalkan nenek itu. Akan tetapi, sebelum Sekar melanjutkan ke warung, dia sekilas melihat si nenek berjalan pelan masuk ke hutan. Langkah Sekar terhenti saat dia melihat nenek yang tadi pagi sedang berjalan ke arah hutan dengan membawa Petromax. Habis dari mana nenek itu? Sekar bertanya dalam hati perihal si nenek. Hendak atau habis dari mana? Dia yang baru saja sehabis dari warung untuk membeli sesuatu, mencoba mengikuti kemana nenek itu melangkah. Namun saat dia sedang mengikuti, nenek itu berhenti di samping pohon, kemudian berbalik. Beliau mengangkat Petromax sampai dada.
Tampak wajahnya yang keriput dan kusam berwarna kemasan karena pancaran dari lampu. Nenek itu tersenyum, lalu melambai ke arah Sekar. Sekar yang melihat itu hanya bisa memandang nenek tersebut. Dia ragu untuk mendekat, terlebih sekarang waktu sudah malam dan sekitarnya begitu sepi. Hatinya memerintahkan untuk berjalan mundur, tetapi otaknya menyuruh untuk mengiyakan ajakan si nenek. Dia semakin risau saat nenek di sana kembali tersenyum. Gadis itu takut ada maksud tertentu di balik senyumannya. "Sini." Suara nenek itu lemah, samar-samar terdengar oleh Sekar. Jarak antara Sekar dan si nenek hanya sekitar 5 meter. Saking sepinya, suara degup jantung gadis itu bisa terdengar. Sekar menoleh ke kiri kanan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa dilihat. Kebanyakan hanya ada rumah-rumah dan pepohonan di pinggiran jalan. Dia pun perlahan melangkah menuju nenek itu sambil berdoa, semoga tidak ada hal buruk akan terjadi. Sebuah keanehan terjadi. Saat langkah gadis itu sudah hampir mendekati si nenek, tiba-tiba dia sudah berada di depan rumah nenek tersebut. Setelah silir angin menerpa wajahnya yang membuat dia menutup mata beberapa detik. Sekar kaget bukan main. Dia pun memutar badan, mengamati tempat yang entah kenapa bisa didatangi. Nafasnya tidak teratur, sorot matanya masih memperhatikan tempat sekitar. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Satu hal lagi, nenek itu menghilang. Dia hanya bisa melihat sebuah rumah berdinding bambu dan beberapa obor di sana. Setelah itu, hanya ada pepohonan dan sungai kecil di sisi kirinya. "Ayo masuk." Suara dari belakang Sekar membuatnya terperajat. Sekar sempat hampir terjatuh karena suara itu terdengar tiba-tiba. Dia berbalik, tampak sosok si nenek yang sedang membawa petromak ada di belakangnya. Gadis itu berjalan mundur sambil tetap melihat nenek itu. "Mbak sebenarnya siapa?" tanya Sekar masih perlahan berjalan mundur menjauhi si nenek. Dia masih memandangi nenek itu dengan mata yang melebar. Raut wajahnya menjadi pucat pasi. "Mbah hanya ingin menunjukkan sesuatu," kata nenek itu yang perlahan mulai mendekati Sekar. Sekar menggeleng. Dia pun semakin menjauh dari si nenek. Meskipun persendiannya mulai terasa lemas, dia tetap memaksakan diri untuk bisa berjaga jarak dengan nenek itu. "Mbah bisa membuat kamu seperti Mbak Ayumu." Nenek itu menyunggingkan senyum, langkahnya pun terhenti. Kini, entah kenapa pandangan Sekar fokus ke si nenek yang baru saja mengatakan sesuatu tentang kakaknya. Dia mencoba memahami perkataan nenek itu. Langkahnya pun juga turut berhenti. "Maksud Mbak apa? Saya tidak tahu," tanya Sekar berusaha melawan rasa takutnya. Nenek itu perlahan mendekati Sekar sambil menenteng petromak. Kemudian beliau berkata, "Mbah bisa membuat kamu menjadi cantik." Enggak mungkin," jawab Sekar menggeleng-geleng. Sekar tidak percaya dengan ucapan nenek itu. Dari awal saja setelah membantu beliau membawa kayu bakar, sudah mencurigakan. Terlebih kejadian yang baru dia alami juga sama-sama tidak bisa diterima nalar. Gadis itu masih ingat, dia masih berada di rumah penduduk, tetapi tiba-tiba sudah berada di hutan, tempat di mana nenek itu tinggal. Dia tidak yakin dengan ucapan nenek itu, takut terjadi apa-apa. Ketika Sekar sudah berniat untuk berlari, dia malahan tersandung kakinya sendiri. Seketika gadis itu terjatuh tengkurap ke tanah. Dia mengerang kesakitan, rasa ngilu mulai terasa, terlebih di bagian telapak tangan dan lututnya. Saat menoleh, tampak nenek itu sedang mengulurkan tangan kepada Sekar, mungkin hendak menolong gadis itu. Sekar tidak meraih tangan si nenek, dia berusaha bangkit sendiri. Setelah bisa berdiri, dia mengelap sisa-sisa tanah yang menempel di tangan dan celana. Tidak lupa membersihkan lututnya. "Ikut Mbah ke dalam," ucap nenek itu sambil melewati Sekar. Sekar terdiam beberapa saat sambil mengamati langkah nenek itu yang berjalan dengan pelan. Dia sebenarnya ingin lari, tetapi entah kenapa justru memutuskan mengikuti langkah si nenek untuk masuk ke rumahnya. Kenapa Sekar seperti mengiyakan? Dia berharap tidak terjadi apa-apa di dalam sana. Rumah nenek itu tidak mendapatkan aliran listrik, hanya ada obor dan lampu tempel sebagai sumber penerangan. Lantai rumah masih berupa tanah.
agak gelap karena hanya ada satu buah lampu tempel di ruang depan. Tidak ada perabotan apapun selain meja, kursi, dan sebuah lemari kecil di ruang depan. Sangat sederhana, barang-barang itu pun terlihat sudah tua. Kondisi Sekar belum normal kembali. Dia masih merasa takut saat masuk rumah dengan nenek itu. Suasana di rumah dan di luar sama-sama dingin karena angin masuk dari celah lubang dinding bambu yang jebol. Tidak lama kemudian gadis itu pun disuruh duduk pada sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Suara derit yang dihasilkan dari kursi bambu saat diduduki semakin membuat suasana menjadi menyeramkan. Sudah agak gelap di hutan dan ada sosok nenek yang misterius. Hal itulah yang membuat Sekar tidak nyaman dan ingin cepat-cepat pulang. "Mbah tahu Mbak Arum?" tanyanya saat dia mengingat ucapan si nenek beberapa saat lalu tentang kakaknya. Si nenek yang mungkin hendak masuk ke salah satu ruangan terhenti ketika mendengar ucapan Sekar. Beliau berbalik lalu melangkah mendekati gadis itu yang masih ketakutan dan terlihat gelisah. "Mbak Yumu kesini 5 hari yang lalu, minta tolong sama Mbak," kata nenek itu yang kini sudah sangat dekat dengan Sekar. "Minta tolong apa Mbah?" tanya Sekar. Dia memberanikan diri menatap si nenek. "Kamu lihat, ada sesuatu yang berbeda dari Mbak Ayumu itu." Si nenek meletakkan petromax ke meja, menggantikan lampu tempel agar lebih terang. Sekar mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kakaknya. Beberapa detik kemudian, dia seperti tahu apa maksud ucapan nenek itu. Akan tetapi, dia tidak yakin jika dugaannya benar. "Mbak Yumu menjadi lebih cantik," kata si nenek. Sekar seketika menatap wajah nenek itu yang berwarna keemasan karena terkena cahaya petromax. Dugaan Sekar ternyata benar, tetapi dia masih ragu tentang itu. Dia berpikir bagaimana caranya si nenek membuat kakaknya menjadi cantik. Apakah si nenek ahli obat-obatan yang bisa meracik obat agar bisa membuat seseorang menjadi cantik? Pertanyaan itulah yang kini bersemayam dalam diri gadis itu. "Kamu mau seperti Mbak Yumu?" tawar si nenek sambil tersenyum simpul kepada Sekar. Sekar memalingkan wajahnya, memandang luar rumah dari balik jendela kaca di sampingnya. Di luar gelap, seperti halnya dengan pikiran gadis itu. Dia masih belum yakin dengan perkataan si nenek, mengingat dari cara beliau yang akhir-akhir ini sering mengamati rumahnya dan 2 kali hilang secara tiba-tiba. "Besok sore datang ke sini," ucap nenek itu. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. 2 detik kemudian, Sekar terbangun dari tidurnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.